Kisah menyeramkan ini berawal ketika gadis bernama Deirdre menerima hadiah dari ibunya untuk hadiah ulang tahunnya, yaitu sebuah boneka kain yang ia namai Regedien, dengan helaian rambut berwarna merah dan hidung berbentuk segitiga merah. Deirdre Bernard adalah seorang perawat yang tinggal di sebuah apartemen bersama teman satu tempat kerjanya bernama Lara Clifton. Gadis-gadis ini tidak pernah membayangkan bahwa boneka yang tidak bersalah ini ternyata menyembunyikan rahasia kelam di baliknya. Setelah keberadaan boneka Anne di apartemen mereka, mimpi buruk pun dimulai dengan bermacam fenomena paranormal. Seperti setiap kali para gadis ini pulang ke rumah, mereka selalu menemukan boneka Anne berada dalam posisi yang berbeda dari bagaimana mereka meninggalkannya di awal saat ditinggal. Hal yang paling sering terjadi adalah boneka Anne suka berposisi dengan menyilangkan kaki. Kemudian boneka Anne mulai berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Padahal saat ditinggal oleh Deirdre, boneka Anne selalu diletakkan di ranjangnya. Tapi setelah Deirdre pulang, boneka Anne selalu muncul di tempat lain, seperti di kursi, sofa, atau sudut apartemen manapun. Bahkan boneka Anne juga meninggalkan pesan yang tertulis di perkamen. Pesan itu berbunyi, "Bantu kami dan bantu kau." Sedangkan kau adalah teman gadis-gadis itu. Setelah banyak kejadian aneh yang bermunculan, para gadis memutuskan untuk memanggil seorang paranormal yang mengerti tentang dunia roh. Tentu saja agar dapat menghubungi roh yang menghuni boneka itu, yang ternyata nama Anne berasal dari nama Annabelle Higgins, yaitu seorang gadis berusia 7 tahun yang telah kehilangan nyawanya di properti sebelum apartemen yang ditempati para gadis itu dibangun. Yang mana sebelumnya tanah apartemen itu adalah sebuah lapangan tempat Annabelle tinggal dengan bahagia. Roh Annabelle sendiri memberitahu mereka bahwa yang dia inginkan hanyalah dicintai, dan bertanya apakah dia bisa tinggal bersama mereka dan pindah melalui boneka itu. Karena para gadis ini adalah perawat yang penuh belas kasih, maka mereka mengizinkan roh Anne tinggal di boneka tersebut dan tinggal bersama mereka. Bahkan, sebagai tanda terima kasih, boneka Anne memberikan mereka hadiah berupa sepatu boot coklat untuk Natal. Sedangkan teman mereka yang bernama Carl sering mengunjungi apartemen para gadis. Namun anehnya, Carl tidak pernah merasakan bahwa boneka Anne adalah boneka yang lucu. Tapi bahkan sebaliknya, Carl melihat boneka Anne justru sebagai boneka yang menyeramkan. Boneka Anne terus membuat Carl mengalami mimpi buruk. Pernah suatu ketika dia dan Lara sedang berduaan di apartemen. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang seolah-olah seseorang telah masuk ke kamar Deirdre sekitar pukul 11 malam. Carl menunggu sampai suara bising itu mereda untuk membuka pintu kamar dan menyalakan lampu. Namun tidak ada hal yang aneh di dalam kamar, sampai dia melihat boneka Anne terbaring di pojok kamar. Kemudian, dia menghampiri boneka itu dan ketika dia hendak menyentuhnya, tiba-tiba dia merasa ada seseorang di belakangnya. Dia pun berbalik dan tidak ada siapapun di situ. Namun, jelas sekali terasa bahwa sesuatu yang tidak terlihat telah menggores dadanya. Mendadak seluruh bajunya Carl penuh dengan darah. Ketika dia melepasnya, mereka menyadari bahwa luka memiliki bekas cakaran yang sangat besar. Karena kejadian itulah para gadis tadi langsung menghubungi seorang pendeta dari gereja mereka. Namun mereka kesulitan mendapatkan akses untuk ke sana. Sehingga para gadis memutuskan untuk berbicara dengan penyelidik paranormal terkenal, yaitu Ed dan Lauren Warren, dengan mengesampingkan untuk pindah dari apartemen. Karena tentu saja peristiwa semacam ini tidak sesederhana masalah manusia normal dalam menyingkirkan sebuah benda. Karena sebenarnya roh Annabelle Higgins tidak pernah merasuki boneka itu, melainkan ada roh jahat yang sengaja menggunakan nama Annabelle sebagai topeng. Entitas gelaplah yang menggerakkan boneka Anne, yang mana seolah-olah boneka itu berpura-pura dirasuki, yang sebenarnya entitas tersebutlah adalah iblis. Walaupun sebenarnya eksorsisme
di apartemen sudah cukup untuk membebaskan para wanita dari iblis itu. Namun, akhirnya boneka itu tidak pernah benar-benar dibebaskan oleh roh jahat. Karena sebenarnya iblis itu sudah terikat dengan boneka Anne. Dan dalam perjalanan pulang, pasangan Warren membawa Annabelle untuk keselamatan para gadis. Namun, dalam perjalanan kejadian mengerikan terjadi, menimpa pasangan Warren, yang mana tiba-tiba mobil mereka kehilangan kendali dan melaju tanpa rem. Namun, sebelum mengalami kecelakaan, air suci dicipratkan ke boneka Anne hingga membantu menenangkan amarah boneka Anne. Sesampainya di rumah, Edward Warren menempatkan boneka Anne di kursi goyang di kantornya. Yang ternyata boneka Anne selalu membuat kursi itu melayang saat malam hari menjelang. Bahkan, Lauren Warren menyaksikan bahwa ada seekor kucing yang menjadi terikat pada boneka Anne. Dan kucing tersebut terus-menerus membawakan barang-barang Warren sebagai hadiah. Seorang teman pendeta dari Warren pergi mengunjungi boneka Anne dan mendekatinya. Warren pun memperingatkan untuk tidak terlalu dekat dengan boneka Anne, karena itu bisa berbahaya untuknya. Dan ketika sang pendeta melihatnya dengan cara yang sinis, dan dia memegangnya, kemudian berkata, "Kamu adalah Annabelle Reddoll. Kamu tidak bisa menyakitiku. Kamu bukan siapa-siapa." Dan kemudian pendeta itu melemparkan boneka Anne. Beberapa waktu berlalu, sore menjelang sang pendeta hendak pulang. Sesaat ia mulai kepikiran dengan apa yang telah ia lakukan pada boneka Anne, dan sekaligus peringatan dari Warren yang ia abaikan. Kegelisahan tak kunjung berhenti saat ia merasakan dan dalam keadaan menyetir mobilnya. Kemudian ia melihat ke kaca spion dan ia melihat boneka Anne telah ada bersamanya di kursi belakang. Kemudian boneka itu pun melakukan hal mengerikan pada pendeta tersebut, sehingga sang pendeta kehilangan kendali atas mobilnya dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Tetapi untungnya ia berhasil selamat. Namun kabar buruk tidak berakhir sampai di situ. Kasus lainnya adalah tentang seorang anak laki-laki yang pergi mengunjungi Museum Warren. Pacarnya mengklaim bahwa dia mengolok-olok boneka Anne dengan tidak sopan. Dan lagi, kecelakaan yang serupa dengan sang pendeta terjadi. Kegelisahan muncul dan boneka Anne tiba-tiba muncul di kursi belakang mobil, lalu kecelakaan terjadi. Namun sayangnya kali ini ia tidak selamat. Selain Annabelle, Ed, dan Lauren Warren, mungkin paling terkenal dalam dunia paranormal. Dan salah satu pengalaman mereka menyelidiki rumah berhantu di New York pada tahun 1975. Penyelidikan itu menginspirasi terciptanya sebuah buku, The Emmett File Horror, dan juga beberapa film dengan judul yang sama. Pasangan Warren sekarang menjaga boneka Anne di bawah pengawasan mereka dalam sisa hidup mereka. Boneka Anne dikunci dalam kotak kaca di Museum Ilmu Gaib Warren di Monroe, Connecticut, Amerika Serikat. Tetapi sekarang museum gaib itu tidak lagi beroperasi karena baik Anne dan Lauren Warren telah meninggal. Dan menurut Atlas Obscurs, museum itu telah ditutup pada tahun 2018. Dan Monroe Sun melaporkan bahwa menantu keluarga Warren yaitu Tony Spera sedang menjadi rumah baru untuk dijadikan museum. Dan itu dilaporkan ditutup karena masalah zonasi. Tetapi properti paranormal belum dibuka kembali. Namun, setiap minggu seorang pendeta tetap mengunjungi boneka Anne untuk memberkatinya secara rutin. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lain.